Many people have come to our table. They like my cookies. They are sold out. Great! Your cookies are very popular now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how is it going? How are you? I hope you are always healthy and happy. Well, before we start, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ustazah Naila. Video kali ini kita akan pelajari tentang expression, wish and hope, cara menggunakannya serta pola-polanya. Kemudian kita juga akan pelajari tentang expression of congratulation and complimenting, yaitu ungkapan selamat dan ungkapan memuji gitu ya. Jadi kalian akan pelajari tentang bagaimana cara memuji seseorang ketika kita memberikan selamat pada orang lain atas kesuksesan atau pencapaiannya. Well, yang pertama kita akan pelajari tentang hope and wish. Jadi apa itu hope? Hope itu when you think something could probably happen. Jadi ketika kamu berpikir bahwa sesuatu itu bisa terjadi di masa depan. Seperti itu ya. Nah, hope itu ada beberapa pola. First, hope ditambah simple present. Ini untuk menunjukkan kejadian di masa depan atau kejadian yang mungkin terjadi di masa depan. Contohnya, I hope my teams win. Aku berharap semoga timku menang di perlombaan seperti itu. Jadi lombanya belum mulai tapi dia berharap timnya menang seperti itu. Kemudian yang kedua ada I hope I can meet you again. Aku berharap semoga kita bisa bertemu lagi di masa depan gitu. Jadi masih ada kemungkinan dia bisa bertemu lagi. Kemudian selanjutnya ada I hope ditambah simple past. Jadi ini menunjukkan something that recently happened and will be decided in the future. Ya, jadi kemungkinan pertama yaitu sesuatu yang barusan aja terjadi dan hasilnya akan ditentukan di masa depan. Contohnya, I hope I got that job. Jadi situasinya itu dia baru aja melakukan interview kerja dan hasilnya atau keputusannya itu ada di masa depan. Makanya dia berharap I hope I got the job. Aku berharap semoga aku mendapatkan pekerjaannya. Kemudian contoh yang kedua ada I hope I passed the exam. Aku berharap semoga aku lulus ujian. Ini situasinya dia sudah ujian. Kemudian dia tinggal menunggu hasilnya. Hasilnya apakah dia lulus atau tidak. Oh ya, kemudian tolong bedakan antara I hope I passed my exam dan I hope I pass my exam. Jadi jika I hope ditambah simple past ini ya, jadi dia posisinya sudah ujian dan tinggal menunggu hasil. Tapi kalau I hope I pass my exam, aku berharap aku lulus ujian. Berarti kalau diikuti dengan simple present berarti itu belum dilakukan. Seperti itu ya, jadi belum ujian. Kalau yang pakai simple past berarti dia sudah ujian, tinggal menunggu hasil. Seperti itu. Bisa juga yang si I hope diikuti simple past itu juga untuk menunjukkan hal yang sudah terjadi ya, jelas karena simple past. Contohnya I hope you enjoyed the lesson. Aku berharap kamu enjoyed atau menikmati pelajarannya. Jadi pelajaran yang kemarin sudah terjadi ya. Jadi semoga kamu suka ya sama pelajarannya kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada I hope diikuti dengan present continuous. Jadi itu merujuk pada kejadian yang sekarang. Seperti itu. Contohnya I hope you're enjoying your food.
Aku berharap kamu menikmati makanannya. Posisinya dia lagi makan. Ada orang yang masakin, dia bilang, I hope you're enjoying your food. Aku berharap kamu menikmati makanannya. Kemudian juga bisa contoh yang lain, I hope you're having fun. Semoga kamu bersenang-senang gitu. Baik, selanjutnya ada wish. Apa itu wish? Wish itu something that you don't think will happen. Jadi sesuatu yang ketika kamu pikir itu susah untuk terjadi gitu ya. Dan bahkan hampir gak mungkin, impossible or not likely to happen. Ya, jadi di wish ini ada beberapa pola. Yang pertama ada wish ditambah past perfect. Jadi ini menunjukkan a regret atau penyesalan atau impossible to change. Jadi sesuatu yang sulit untuk dirubah atau bahkan gak mungkin untuk dirubah. Contohnya, I wish I hadn't said that. Aku berharap aku tidak mengatakan itu, tapi kenyataannya dia sudah mengatakan seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada I wish I had studied harder. I would have passed the exam. Jadi di sini dia menyesal ya tidak belajar lebih keras. Jadi dia aku harap aku belajar lebih keras jadi aku bisa lulus ujian gitu. Jadi ini menunjukkan penyesalan. Kemudian yang pola kedua ada I wish diikuti dengan past simple. Jadi untuk menunjukkan sesuatu yang nggak mungkin terjadi di saat ini gitu ya. Contohnya, I wish I could fly. Aku berharap aku bisa terbang. Ya, ini really impossible. Karena manusia nggak bisa terbang pakai sayap. Kemudian ada I wish I had better English speaking skill. Jadi aku berharap aku mempunyai kemampuan berbicara bahasa Inggris yang lebih baik untuk saat ini. Untuk saat ini kan belum terwujud gitu. Jadi untuk saat ini belum terwujud. Susah untuk terwujudnya kalau langsung sekarang bisa better English speaking skill-nya. Kemudian pola selanjutnya ada I wish ditambah object and diikutin noun. Dan ini untuk mengekspresikan atau harapan untuk orang lain gitu ya. Contohnya ini sering kita jumpai, I wish you luck. I wish you happiness. I wish you joy. I wish you the best. I wish you peace and happiness. Jadi I wish tambah you ini objeknya, kemudian noun kata bendanya ada luck and the happiness, ada joy and etc. This is a positive desire. Ini tuh harapan yang positif but not in your control. Tapi tidak kontrolmu. Jadi itu kamu nggak bisa buat dia tuh bahagia. Kan kebahagiaan dari diri orang itu sendiri seperti itu. Hey, how's mathematics class? I'm so busy. I wish I didn't have so much homework. Oh no, I hope you can finish it all. I wish. Selanjutnya yaitu expression of congratulation. Di sini saya akan menambahkan beberapa expression yang menunjukkan kalian mengucapkan selamat kepada orang lain. First ada congratulations, ada congrats, kemudian I'd like to congratulate you on, ya. Kemudian ada well done, good job, I'm proud of you, I'm so proud of you. Kemudian ada great, ada fantastic, atau enggak amazing, or you did incredible job. Seperti itu tambahan bahwa kamu mengucapkan selamat. Gitu ya, selain congratulations bisa juga great atau fantastic. Itu juga merupakan ungkapan dari congratulations. Bisa juga
dengan pola ya. Jadi congratulations on diikuti dengan achievement-nya atau pencapaiannya. Contohnya, congratulations on your achievement. Selamat atas prestasimu. Bisa juga congratulations on being promoted to be a new branch manager. Atau selamat telah mendapat promosi menjadi pimpinan cabang atau manajer cabang gitu ya, yang baru. Kemudian ada congratulations on winning the singing contest. Jadi selamat atas kemenangannya di lomba menyanyi, misalnya seperti itu ya. Selanjutnya yaitu expression of complimenting atau ungkapan memuji. Jadi ekspresi ini digunakan ketika kita ingin memberikan pujian atau penghargaan kepada orang lain atas pencapaiannya. Jadi ekspresi ini juga berguna untuk memberi dorongan semangat bagi seseorang agar orang itu tetap berprestasi dan bahkan berusaha lebih baik lagi. Contohnya expressionnya, you are a big boy now. Kamu sekarang sudah besar ya. Nah, jadi dia memberikan pujian, oh kamu sekarang udah besar ya, jadi kamu lebih dewasa dan lain-lain. Kemudian bisa juga, wow, you run like a panther. Kamu larinya kayak panther, alias larimu cepet banget gitu. Jadi itu juga pujian atas usaha orang itu menjadi pelari yang sangat cepat gitu. Kemudian bisa juga memuji tentang penampilan ya. You look beautiful today. Kamu terlihat cantik hari ini. Atau you look gorgeous. Kamu terlihat mengagumkan. Atau bisa juga you are brilliant. Atau bisa juga you are very clever. Seperti itu. Kemudian, nah, bahkan expression of complimenting ini ada polanya ya. Pola yang pertama menggunakan what diikuti dengan adjective atau kata sifat, kemudian diikuti dengan noun. Contohnya, what a wonderful dress. What a nice food. Wow, makanannya sangat enak gitu ya. Kemudian pola yang kedua ada how diikuti dengan adjective, diikuti dengan subject, diikuti dengan to be. Contohnya, how smart you are. Betapa pintarnya kamu gitu kan. Kemudian bisa juga how kind she is. Betapa baiknya dia. Bisa juga seperti itu ya. Jadi itu juga ungkapan pujian. Nah, untuk responnya rata sama ya, menggunakan thank you. Thank you, it's nice of you to say so. Bisa juga thank you for your appreciation. Ada bisa juga thank you very much for saying so. And etc. Seperti itu. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Ustazah. Selamat bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.